membangun IR yang baik dan harmonis dengan tim yang dipenuhi atau mayoritas generasi Z. Generasi Z itu yang usia di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun, generasi Z. Oke, di bawah 22 tahun. Berarti termasuk saya nih Pak, generasi Z. Generasi milenial. Kalau milenial ya. Baik, jadi generasi Z. Saran saya Bapak Ibu, ada istilahnya yang suka saya gunakan, speak the language. Ikuti bahasa mereka. Kontennya sama, arahnya, targetnya sama, aturannya karena aturannya sama. Tapi how to-nya, the way we deliver the message itu mengikuti perkembangannya setiap generasi. Contoh, itulah kenapa dengan Partner sekarang memiliki akun TikTok. Tentu saya nggak akan menari-nari di akun itu, Bapak Ibu, ya kan? Maksudnya orang THM nggak akan menari-nari di sana, ya. Jangan berharap melihat tim THM menari-nari di situ, enggak. Tetapi memang dibuat sedemikian rupa kita mengikuti, karena sekarang anak-anak muda sekarang banyak yang ngeliatin atau senang nonton TikTok. Ya kan, suka senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, lihat cerita-cerita lucu, lihat video-video lucu tadi ya. Apalagi lagi booming sekarang banyak video-video kucing tuh. Ya. Dan bahkan saya menemukan di TikTok itu ada ada satu akun, saya lupa namanya, dia memparodikan dirinya sebagai HR. Waktu interview misalkan, lucu sih, tapi message-nya dapat. Nah, itu kan artinya dia menyampaikan pesan, tapi menggunakan bahasa yang dikuasai oleh marketnya. Marketnya hari ini. Marketnya hari ini adalah generasi Z, kalau tadi sebutannya itu. Berarti usia masih beda 25 tahun ya. Usia 22 tahun ke bawah, berarti baru lulus sekitar itu ya. Nah, itu kita pelajari bahasa mereka. Ada pengalaman di mana saya pernah bekerja di sebuah perusahaan e-commerce, di mana pada saat saya masuk bekerja di sana, usia saya itu udah di atas 40. Ketahuan kalau usia saya udah di atas 40 ya Pak. Nah, padahal sebenarnya masih 20 nih. Nah, jadi pada saat saya masuk tuh CEO-nya waktu interview saya, pertanyaan pertama dia waktu interview gini, dan kamu tahu nggak tantangannya menurutmu, bagaimana challenge-nya bekerja sebagai atau dalam posisi jabatan HR Director di perusahaan ini? Saya sampaikan pada beliau. Sepintas saya melihat tadi sambil menunggu waktu interview, saya melihat karyawan di sini masih muda-muda ya Pak. Ya, dia ada orang Belanda tuh ya. Tapi saya nggak menggunakan bahasa Belanda, bahasa Inggris Pak. Nah, mereka masih muda-muda, iya, dan gitu. Jadi rata-rata mereka baru lulus, tapi mereka pendidikannya tinggi-tinggi kan, ada sebagian besar S2, dan itu dari luar negeri semua. Pengalamannya tinggal di luar negeri dan sebagainya. Oh bagus, sudah. Karena usia muda-muda kan karakternya berbeda. Maka tantangan terbesar menurut saya dalam konteks HR di perusahaan ini adalah memposisikan diri kita sebagai teman sekaligus orang tua bagi mereka. Jadi kita harus dekat dengan mereka. Education menurut saya. Tapi bukan education dalam arti tingkat pendidikan atau sertifikat, bukan. Educate mereka. Ya kan? Terus dia bilang, bagaimana mengeduket mereka? Hal pertama adalah giving example. Kasih contoh. Itu dulu. Itu adalah cara mengeduket menurut saya dalam praktek yang selama saya lakukan. Memberi contoh. Itu di Indonesia sangat efektif. Kenapa? Karena satu hal yang saya pelajari tentang konsep blue collar, white collar di Indonesia, ya, itu kemampuan mengikuti contoh itu sangat besar di Indonesia itu. Jadi karyawan di Indonesia itu pada dasarnya, pada prinsipnya ini yang saya pelajari dan saya dapat justru dari orang Jepang. Dia mempelajari dan dia sampaikan ke saya. Salah satu guru di HR, guru saya di HR, dia sampaikan, dan karyawan di Indonesia itu budaya menirunya besar banget. Budaya menirunya besar sekali gitu. Sehingga kalau kita ingin ditiru sesuatu, kita menyampaikan sesuatu ingin ditiru, maka kita perlu untuk menunjukkannya terlebih dahulu, ya kan? Menunjukkan terlebih dahulu. Itu kenapa budaya perusahaan Jepang
itulah para manajernya, orang-orang Jepang itu. Mereka itu kalau jam kerja dimulai jam 8 pagi, sebelum jam 7 mereka udah nongkrong di perusahaan. Dan mereka tunjukkan selama karyawan bahwa mereka sudah ada di situ konsisten setiap hari sampai dia nanti keluar ke pulang di Jepang. Itu. Dan pada saat dia kalau di industri manufaktur, mereka mengharapkan keseragaman, semua karyawan harus pakai seragam, maka bahkan sampai ke direktur pun yang orang Jepang mereka pakai seragam. Meskipun mungkin seragam di dalamnya dia nggak pakai dasi ya, pakai kemeja, pakai dasi, tapi di luar tetap pakai seragam. Nah, ini mereka lakukan menjadi sebuah kebiasaan dari perusahaan Jepang karena mereka sudah mempelajari dulu budaya di Indonesia, budaya pekerja di Indonesia itu follower. Oh, kita ini Pak, bangsa Indonesia ini memang follower, bangsa follower, paling senang ikut kan? Ya, sekarang tinggal kita mau nge-setnya bagaimana nih? Kita pengen karyawan kita ikutnya bagaimana? Ikutnya supaya jangan terlambat, ayo kita dulu harus kasih contoh. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, tinggal bahasanya aja kita penuhin. Ya, tentu kita mungkin udah nggak mungkin lah ya kita menari-nari, berjoget-joget seperti yang ada di TikTok, ya kan? Karena mungkin lagi di samping masalah malu, juga masalah tulang-tulang udah nggak kuat nih. Pada encok semua nanti gitu. Nah, iya, tapi ya itu kan udah gitu gak tukang pijat juga gitu ya. Jadi itu yang kita harus lakukan, speak the language. Jadi pelajari dulu generasi Z ini apa, karakternya bagaimana, terus bagaimana membuat mereka lebih paham dan mengikuti kemauan atau membangun budayanya bagaimana, itu harus kita ikuti. Jadi memahami dunia mereka ya, exactly, persis Pak.